dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, menantang bakal calon presiden Baca Pres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto untuk mengganti Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Bacawa Pres. Hal itu disampaikan menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman melanggar kode etik berat atas uji materi perkara nomor 90 PUU 21/2023 tentang batas usia calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres. MK pun memberikan sanksi pencopotan jabatan Anwar sebagai Ketua MK. Kalau jantan, seharusnya Pak Prabowo segera mengganti cawapresnya, tetapi saya tidak yakin itu akan berani dilakukan ya, ujar Surya kepada Kompas.com pada Selasa 7 November 2023. Ia menganggap sebagai pelanggaran etik yang dilakukan Anwar atas gugatan uji materi yang akhirnya memberikan jalan untuk Gibran menjadi bakal RI 2 tak lepas dari sikap politik Prabowo. Baginya, Prabowo sejak awal membutuhkan dukungan Jokowi untuk menghadapi pemilu presiden Pilpres 2024. Semua sengkarut MK ini awalnya adalah karena Pak Prabowo tidak cukup percaya diri maju capres tanpa dukungan Presiden Jokowi, tutur dia. Sehingga harus memaksakan diri mengambil anak kandungnya sebagai cawapres, meski harus mengubah undang-undang yang ada melalui MK, kata dia lagi. Terakhir dia berharap putusan MK menjadi presiden baik setelah publik dikecewakan atas putusan uji materi usia capres-cawapres. Semoga bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada MK yang beberapa waktu ini dirusak oleh ketuanya sendiri, imbuh dia. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.